Okay, let's go. Okay, let's go. Balap motor. Dalam ekosistem MotoGP dan kelas junior seperti Moto3, Red Bull berperan sebagai talent hunter yang sangat selektif. Rider Summit Moto3 2026 menjadi salah satu gerbang penting menuju jalur elit tersebut. Namun, keputusan Red Bull kerap memicu perdebatan, termasuk ketika nama Hakim Danis yang tidak masuk radar, sementara Veda Eka Pratama justru dipilih. Keputusan ini bukan soal kebangsaan atau popularitas mata, melainkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap karakter pembalap. Untuk memahami keputusan tersebut, kita perlu membongkar kriteria utama yang selama ini digunakan Red Bull dalam menyaring calon bintang masa depan. Banyak pembalap muda bisa mencetakkan waktu cepat, namun Red Bull tidak hanya mencari lap time. Syarat pertama yang dicari adalah agresivitas balap yang terkontrol. Pembalap Red Bull yang ideal adalah rider yang berani menyerang, tidak ragu menyalip di area sulit, dan mampu mengambil resiko yang terukur saat balapan berlangsung. Dalam konteks ini, Veda Lega Pratama menonjol. Gaya balapnya agresif, tetapi tidak sembrono. Ia kerap terlihat berani masuk tikungan sempit, melakukan late braking, dan tetap menjaga motor dalam batas kendali. Agresivitas seperti ini dianggap mencerminkan mental juara, sesuatu yang sangat dihargai Red Bull. Sebaliknya, Hakim Danis dinilai memiliki gaya yang lebih aman, konsisten, rapi, tetapi kurang menunjukkan naluri menyerang yang menjadi ciri khas pembalap Red Bull. Dalam kompetisi yang sangat ketat seperti Moto3, sikap terlalu defensif sering dianggap sebagai keterbatasan. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah cepat beradaptasi. Moto3 adalah kelas yang penuh variabel seperti ban, sirkuit, cuaca, hingga dinamika slipstream. Red Bull mencari pembalap yang cepat beradaptasi, bahkan ketika berada di lingkungan yang asing. Veda Ega Pratama menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat saat berpindah lintasan, berganti motor, dan kondisi balap. Ia relatif cepat menemukan riding style yang cocok, tanpa membutuhkan waktu terlalu lama. Ini menjadi poin krusial, karena Red Bull ingin rider yang siap dilempar ke level lebih tinggi tanpa banyak penyesuaian ulang. Hakim Danis, meski berbakat, dinilai masih membutuhkan struktur yang sangat spesifik untuk tampil optimal. Ketergantungan pada setup ideal dan lingkungan yang familiar menjadi catatan tersendiri. Bagi Red Bull, ini adalah resiko jangka panjang. Red Bull juga sangat memperhatikan karakter balap, bukan hanya di lintasan, tetapi juga di luar lintasan. Cara pembalap bereaksi saat kalah, bagaimana ia berkomunikasi dengan tim, serta bahasa tubuh di paddock menjadi bahan penilaian. Veda Ega Pratama dinilai memiliki racer mentality yang kuat. Ia tidak mudah puas, menunjukkan rasa lapar akan kemenangan, dan punya aura kompetitif yang jelas. Karakter ini penting, karena Red Bull membangun atlet, bukan sekedar pembalap musiman. Hakim Danis cenderung tampil tenang dan tertutup. Bagi sebagian tim, ini adalah kelebihan. Namun bagi Red Bull, yang identik dengan citra ekstrim, eksplosif, dan penuh energi, karakter seperti ini dianggap kurang menjual secara filosofi brand. Faktor terakhir yang sering dianggap kontroversial adalah market value. Red Bull adalah brand global, dan setiap rider yang mereka dukung harus memiliki potensi pasar yang luas, baik dari sisi geografis maupun narasi personal. Veda Ega Pratama datang dari Indonesia, pasar dengan pertumbuhan MotoGP yang sangat besar. Selain itu, narasinya kuat. Pembalap Asia Tenggara yang menembus dominasi Eropa tanpa jalur akademi konvensional. Ini adalah cerita yang sangat disukai Red Bull. Hakim Danis, meski berasal dari kawasan Asia juga, dinilai belum memiliki diferensiasi cerita yang cukup kuat di level global. Dalam dunia motorsport modern, performa dan cerita berjalan beriringan. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? How you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa salam ye what's up untuk Pakcik Makcik Malaides. Hari ini lagi breaking news yang akan secara tidak langsung melukai
hati para pecinta rider Moto3 dari Malaydes ya. Maafkan saya ya pakcik-makcik Malaydes. Entah kenapa ya, kayaknya dunia itu berbalik melawan kalian. Mungkin karena kalian selama ini terlalu sombong, terlalu angkuh, dan sering menganiaya orang Indonesia, terutama TKI. Jadi ini balasannya. Satu persatu balasannya muncul. Kali ini kita akan membahas Veda Ega Pratama. Yes, you had that right. Veda, kita sudah tahu pembalap asal Gunung Kidul ini ya. Ini anak ini membuat dunia perbalapan heboh, dan beliau berhasil, adik kita ini mendapatkan sponsor Red Bull luar biasa dan diundang ke markas pusatnya Austria ya dengan helikopter seperti VVIP. Ini luar biasa sekali. Anak ini ya memang di luar hal yang wajar dan normal. Biasanya Red Bull ini jarang mengambil pembalap lain selain dari KTM lah ya, yang ada afiliasi dengan mereka. Ini si Veda kan di bawah Honda, tim Hondanya Asia. Kok bisa-bisanya Red Bull memilih dia jadi atlet Red Bull? Ini menurut saya luar biasa sekali. Masa depan Veda udah terjamin dah itu. Dan yang menyakitkan itu si Hakim Dennis, pembalap Malaydes, tidak terpilih. Alasannya sudah dilihat di intro tadi kan. Saya nggak paham betul urusan balap, tapi intro tadi cukup menurut saya memberi alasan kenapa Red Bull pilih Veda. Dan ini luar biasa sekali. Ini pembalap Honda loh dipilih Red Bull. Dan ini juga tamparan ke tim Honda menurut saya, yang selama ini mungkin kurang agak lelet, kurang menghargai, nggak tahulah saya ya. Red Bull menunjukkan sikap proporsional mereka, menunjukkan cara menghargai talenta terbaik. Dan yang aneh itu juga Veda ini, dia menjadi pembalap bukan hasil dari akademi-akademi balap seperti di Spanyol, Italia, bukan. Ini luar biasa sekali, betul-betul bakat alam lah. Ya. Ini sang penakluk dari timur ini. Saya sebagai pribadi, saya sangat bangga melihat prestasi anak-anak Indonesia, baik di pendidikan, olahraga, dan sains, semuanya yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara yang penuh dengan potensi anak-anak mudanya. Ya, Profesor Lin wajar dicabut profesor akademisnya yang mengatakan Indonesia IQ 78. Karena hasil penelitian dia yang rasis itu nggak terbukti. Ya luar biasa sekali Veda Ega Pratama, tepuk tangan. Aduh, kasihan. Pakcik-makcik Malaydes, pembalapnya nggak terpilih. Si Dennis ini nggak terpilih. Kok apa ya? Kok tahu aja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, menghukum kesombongan Malaydes ini. Saya mau ketawa. Ada yang kok herannya apa ya, di balap ini kenapa dia ada dua?
Veda dan Dennis dari Melades. Kenapa nggak ada Veda dengan pembalap Thailand atau gimana? Dan yang menyakitkan itu Red Bull pilih Veda aja. Luar biasa sekali. Kasihan. Bawa makanlah dikit ya pakcik-makcik. Nanti sakit pula. Jadi untuk berita selanjutnya bagaimana wahnya Veda ini diperlakukan oleh Red Bull, tim Red Bull. Itu silakan lihat video sisanya sebagai penutupan. Enjoy. Ini videonya. Deru mesin RC-16, melainkan oleh baling-baling helikopter Eurocopter berwarna biru tua dengan logo banteng merah yang sangat ikonik. Ini adalah momen yang membuat puluhan reporter senior di media center terhenti dari aktivitasnya dan berkerumun di jendela. Mereka terperangah bukan karena kemewahannya, melainkan karena siapa yang turun dari burung besi tersebut. Veda Ega Pratama, remaja asal Indonesia, dijemput langsung dengan fasilitas VVIP yang biasanya hanya dipersiapkan untuk pembalap sekelas legenda juara dunia. Penampakan ini bukan sekedar pamer kekayaan, melainkan sebuah pernyataan politik dari Red Bull bahwa mereka telah menemukan emas baru di Asia. Reporter senior yang sudah puluhan tahun meliput MotoGP bahkan menyebut bahwa perlakuan ini jauh lebih istimewa dibandingkan saat Pedro Acosta pertama kali dipromosikan. Ini adalah pesan tersirat kepada seluruh pabrikan kompetitor. Veda Ega bukan lagi milik Honda, ia bukan lagi sekedar pembalap lokal, ia adalah properti paling berharga dalam ekosistem Red Bull saat ini. Suasana di area pendaratan sangat tertutup, dijaga ketat oleh personel keamanan internal, namun energi kegemparan itu merambat cepat ke seluruh penjuru pedok. Setiap jurnalis bertanya-tanya, kesepakatan macam apa yang telah ditandatangani, hingga Red Bull merasa perlu menerbangkan The Wonder Kid secara khusus, melewati kemacetan birokrasi dan protokol standar. Dan inilah bagian yang membuat pedok heboh. Mengapa Red Bull memberikan karpet merah setinggi ini bagi seorang remaja dari Gunung Kidul? Analisis kami menunjukkan ini adalah strategi mental domination yang dilakukan oleh manajemen KTM dan Red Bull. Mereka tidak hanya mengontrak kemampuan balap Veda, mereka sedang membangun aura kebintangan yang tak tertandingi sebelum musim dimulai. Dengan memberikan fasilitas penjemputan helikopter, Red Bull sedang meruntuhkan mental para pesaing Veda di kelas junior. Mereka ingin dunia tahu bahwa Veda berada di kasta yang berbeda. Dalam dunia motorsport profesional, persepsi adalah segalanya. Ketika seorang pembalap diperlakukan seperti raja oleh timnya, kepercayaan dirinya akan melonjak ke level yang berbahaya bagi lawan-lawannya. Sebaliknya, para rival akan mulai merasa terintimidasi bahkan sebelum mereka menyentuh aspal sirkuit. Reporter senior yang menyaksikan momen itu menyebutkan bahwa Veda turun dari helikopter dengan ketenangan yang menakutkan. Tidak ada raut gugup, tidak ada keraguan. Ia berjalan menuju kantor pusat dengan langkah yang mantap, didampingi oleh lingkaran dalam Aki Ajo yang sangat eksklusif. Ini membuktikan bahwa Veda secara mental sudah siap memikul beban sebagai wajah baru Red Bull di kancah internasional. Strategi ini sangat cerdas, karena Red Bull tahu bahwa pasar Indonesia sedang memantau setiap detik pergerakan sang pahlawan mereka, dan mereka memberikan pertunjukan yang pantas untuk antusiasme tersebut. Namun siapa sangka, justru disinilah rahasianya terbongkar. Mari kita bedah alasan teknis di balik penjemputan helikopter ini. Rumor yang beredar kencang di kalangan mekanik senior menyebutkan bahwa Veda Ega baru saja memecahkan rekor internal dalam simulasi balap di pusat performa Red Bull. Data telemetri menunjukkan bahwa kemampuan Veda dalam mengelola traksi ban belakang saat keluar dari tikungan cepat mendekati angka ideal yang biasanya hanya bisa dicapai oleh pembalap MotoGP berpengalaman. Kecepatan reaksinya terhadap perubahan setup elektronik tercatat sangat intuitif, sebuah bakat alami yang sangat langka ditemukan pada pembalap seusianya. Inilah yang membuat manajemen Red Bull tidak mau mengambil resiko sedikit pun. Mereka takut jika Veda harus melewati jalur darat biasa, akan ada gangguan atau bahkan upaya sabotase dari pihak kompetitor yang juga ingin mencuri datanya. Keamanan tingkat tinggi dan fasilitas VVV ini adalah bentuk proteksi terhadap aset teknologi hidup. Setiap detik waktu Veda sangat berharga, dan setiap data yang ia hasilkan adalah rahasia negara bagi KTM. Kita bicara tentang pembalap yang mampu melakukan pengereman 10 meter lebih lambat dari pembalap standar, namun tetap mampu menjaga garis balap yang sempurna. Fakta teknis inilah yang membuat para jurnalis olahraga dari Spanyol dan Italia mulai menulis tajuk utama tentang ancaman baru dari timur. Red Bull telah melihat angka-angka yang membuat mereka berani mempertaruhkan segalanya untuk satu nama ini. Tapi itulah awal kekacauan sebenarnya. Sementara Veda terbang tinggi dengan helikopter Red Bull, atmosfer di kantor pusat Honda Tim Asia dikabarkan sedang berada di titik didih. Sebuah sumber internal mengungkapkan adanya kepanikan luar biasa di jajaran manajemen senior. Mereka sadar bahwa manuver VVIP dari Red Bull ini adalah tamparan keras bagi program pengembangan pembalap muda mereka.
Selama ini, Honda menganggap Veda adalah milik masa depan mereka. Namun mereka kalah cepat dalam memberikan penawaran yang selevel dengan kemewahan dan jaminan karir dari pabrikan Austria. Laporan menunjukkan adanya pertemuan darurat antara Tokyo dan perwakilan tim di Eropa untuk membahas bagaimana mereka bisa menyelamatkan sisa kontrak, atau setidaknya mendapatkan kompensasi besar. Namun dengan Veda yang sudah mendarati markas besar Red Bull, posisi tawar Honda melemah secara drastis. Reporter Senio di pedok mencatat adanya ketegangan antara staf Honda dan staf KTM yang biasanya cukup kooperatif. Ini adalah perang dingin yang kembali memanas. Honda kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa talenta terbaik yang pernah mereka miliki dari kawasan Asia Tenggara kini sedang bersiap mengenakan helm dengan logo banteng merah. Kehilangan Veda bukan hanya soal kehilangan satu pembalap, tapi soal kehilangan dominasi di pasar otomotif terbesar di dunia. Dan inilah bagian yang bikin pedok heboh. Begitu Veda melangkah masuk ke dalam gedung kaca di Fussel am See, pertemuan tertutup dimulai. Kita tidak bicara tentang negosiasi gaji biasa, kita bicara tentang penentuan nasib jangka panjang. Kabar yang bocor melalui jaringan jurnalis senior menyebutkan bahwa di dalam ruangan itu, Veda dihadapkan pada draft kontrak yang mencakup dukungan teknis penuh dari insinyur terbaik KTM yang biasanya hanya menangani motor Brad Binder atau Jack Miller. Red Bull ingin memastikan bahwa transisi Veda dari ajang junior ke panggung dunia berjalan tanpa cacat sedikit pun. Mereka bahkan dikabarkan menyiapkan tim media khusus untuk mendokumentasikan setiap langkah Veda sebagai bagian dari proyek film dokumenter global.